Hai, berjumpa bersama saya Irfan Yazid di dalam konten Doi Diary of Irfan Yazid, dan kali ini agak berbeda teman-temannya karena saya akan merekam via webcam ya. Di sini saya mau menunjukkan sesuatu tentang karya saya dulu. Jadi saya pengen review kembali ya tentang karya saya. Selain lagu, jadi saya pernah juga bikin ya ceritanya, pernah bikin komik ya, komik yang 4 panel ceritanya dulu ya. Jadi memang waktu SMA saya suka banget gambar, tapi cuma suka ya, bukan ahli. Jadi cuma ya coret-coretan biasa ya, bikin storytelling, bikin cerita yang mana pada saat SMA itu kan minim banget hiburan. Jadi saya pengen menghibur diri saya sendiri, plus ternyata komik yang saya bikin juga menghibur teman-teman saya. Jadi dulu saya bikin cerita judulnya Dead and Son ya, dibaca oleh teman-teman saya di sebuah coretan buku bergaris ya. Jadi setiap malam saya bikin satu halaman atau satu chapter cerita, terus besok saya kasih ke teman-teman saya, ini baca. Terus mereka terhibur karena kayaknya memang nggak ada hiburan lain gitu ya selain bikin sesuatu gitu yang bisa dibaca, yang bisa menghibur diri. Lalu pada tahun 2021 saya bikin lagi nih ya komik 4 panel gitu, yang mana komik ini tertuju kepada seseorang ya. Dulu orangnya spesial bagi saya dan sekarang sudah jadi mati. Jadi saya bikin komik itu, dan saya adalah orang yang tipenya saya mencari kebahagiaan dari saya memberi. Jadi kalau saya memberi dan orang itu senang, maka hormon endorfinnya juga muncul ke saya gitu. Jadi saya senang juga ketika saya kasih orang dan orang itu senang, saya juga senang juga. Maka dari itu saya suka banget berbagi dulu. Termasuk apa yang saya bisa, yang saya buat, dan apa yang bisa saya sanggupi, saya kasih dan orang itu senang, maka juga akan berimpact kepada saya senangnya. Termasuk dulu membuat komik ya. Dari banyak hal, saya juga bikin komik dulu. Tahun 2021 ya, udah lama sekali. Dan komik itu saya buat di alur cerita gitu ya, genrenya mungkin romantis kali ya. Saya bikin komik genre romantis, saya kadokan ya. Dulu kan saya LDR gitu ya dulu. Saya kadokan, terus saya kirim via paket ke mantan saya dulu. Pas dia terima, dia buka, dia baca, dia senang, dan dia kasih reaksinya gimana, dan itu bikin saya happy juga. Jadi hari ini saya akan mempertunjukkan kepada teman-teman tentang komik yang saya bikin. Dan disclaimer sekali lagi ya, bahwa saya bukan orang yang ahli banget membuat sebuah komik ya. Gambaran saya juga jelek banget, tapi di sini saya pengen berbagi aja ya, berbagi cerita, potongan-potongan pengalaman yang ya semoga bisa menghibur teman-teman. Oke, langsung aja kita buka komiknya ya. Wah, nggak sabar, saya juga udah lama nggak lihat teman-teman. Jadi hari ini kita lihat bersama ya. Oke, sekarang sudah tertampil ya. Ini sepertinya adalah karakter-karakternya atau pengantarnya gitu sebelum kita masuk ke dalam komiknya ya. Ditulis tahun 2022 tanggal 10 Juni ya. Nah, ini karakter-karakternya ya. Sangat terlihat sekali bahwa gambarannya sangat-sangat tidak standar ya. Ya betul ya yang saya katakan tadi, bahwa ya ini adalah cara saya bercerita aja. Saya bukan ahli menggambar, dan saya akan menunjukkan tentang bagaimana saya pernah membuat komik dulu gitu ya. Ini adalah karakternya teman-teman, ada namanya Mas Yazid di sini ya. Karakter cowoknya. Terus ada nama karakter fiksinya namanya Hana ya. Dia punya 2 model, yang rambutnya diikat sama terurai ya. Ada juga Hana ya, yaitu bunga. Jadi karakter ini kenapa namanya Hana, karena berdasarkan asalnya dari bunga ya. Hana itu bahasa Jepang ya, artinya bunga teman-teman ya. Ada bunga, ada mobil ya, mobil Agi juga. Wah, ini termasuk karakter juga ternyata ya. Ada bulan malam hari di sini, bulan sabit, dan ada kucing ya. Kenapa ada kucing di sini? Karena ceritanya si Hana ini suka banget sama kucing. Jadi dimasukkan aja karakter kucing ya. Lalu ada tutorial cara membaca ya. Ini cara bacanya ini dari kiri ke kanan ya, seperti komik Jepang. 1 2 3 4 gitu. Ada halamannya juga dan ada slide keterangannya di sini ya. Oke, selamat membaca, semoga terhibur. Mohon maaf jika tulisan dan gambarnya juga jelek ya. Ya, ini sih bukan jelek lagi ya, sangat-sangat jelek gitu. Oke, kita next ya, ini karakternya. Kita akan mulai di halaman pertama untuk langsung ke komiknya. Oke, ini ya gambarannya ya. Judulnya Pada Suatu Hari. Di sini ada karakter Mas Yazid, ceritanya dari pinggir ya. Cerita tentang gitu. Terus ada keluar ya seorang cewek, yang which is ini adalah Hana ya ceritanya ya. The
saat itu, wah ini adalah gambaran tentang seseorang yang jatuh cinta pada pandangan pertama ya. Saya berusaha kayaknya dulu waktu itu menggambarkan bagaimana pesona seorang wanita atau aura wanita, dan ini adalah penggambaran ketika seseorang sedang jatuh cinta gitu ya. Dia ada background saya nggak tahu, ada pohon, ada gedung ya, ada gunung, ada matahari. Nah aku jatuh cinta, wah gitu ya, ada love juga ya. Ini adalah cerita komik yang menggambarkan tentang hubungan asmara atau percintaan ya. Oke, yang kedua headset ya. Di sini ada headset ya, masih kabel nih. Terus di luar sedang hujan dan di sini terlihat seperti sedang terlindung oleh payung yang besar ya, sehingga tidak terkena hujan. Di sini ada Mas Yajid dan juga Hana ya, sedang mendengarkan lagu yang sama walaupun punya raga yang berbeda, walaupun punya pemikiran yang berbeda, walaupun punya sudut pandang yang berbeda, tapi mereka mendengarkan satu lagu yang sama dengan harapan suara yang sama dan hati yang sama. Judul selanjutnya adalah Ketiduran. Ya, di sini menggambarkan tentang kisah kasmaran ya, seseorang yang lagi PDKT kayaknya gitu ya. Di sini lagi teleponan jam 10 malam, ceritanya gitu ya, lagi teleponan. Lalu setelah 10 menit kemudian ternyata Mas Jajil ketiduran di sini ya, dan membuat doinya marah. Nah gitu. Terus 5 menit kemudian ya akhirnya dia tutup aja teleponnya karena ya tidak pengen ganggu orang tidur. Dan di sini ceritanya ceweknya membayangkan betapa lucunya ketika dia ketiduran gitu ya. Ketika masih ketiduran itu dia membayangkan begitu lucunya gitu. Lalu 15 menit kemudian ditelepon balik ya. Wah, itu membuat dia emosi karena kayaknya si ceweknya sudah pengen tidur, akhirnya merelakan, ya sudah kalau ketiduran ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi ditelepon kembali setelah 15 menit ya. Gitu ceritanya. Wah, ini adalah lika-liku kasmaran seseorang ketika mungkin PDKT, ketika awal pendekatan gitu. Oke, gitu ya. Kita next lagi. Mengikat rambut. Nah, gitu. Ini kayaknya si Hananya, tolong dong iketin rambut aku gitu ya. Terus datanglah Mas Yajid untuk mengikat rambutnya. Lalu datanglah Mas Yajid untuk mengikat rambutnya. Tapi ya tidak rapi ya. Tidak rapi. Tapi ya kata Hana ya tidak apa-apa. Kamu sudah berusaha dan aku menghargai itu. Nah, ya itu merupakan bentuk cinta ya. Nggak apa-apa deh nggak rapi. Yang penting kamu sudah berusaha. Nah itu ya. Kita next lagi. Judulnya You ya. Oke, di sini menggambarkan tentang bahwa dunia itu bisa membuat kita sedih ya, atas lingkungan kita, membuat kita takut dan membuat kita khawatir ya. Namun kamu akan merasa lebih tenang, lebih nyaman dan lebih senang ketika kamu menemukan seseorang yang dapat membuat kamu menjadi nyaman ya, yaitu support system. Nah, gitu ceritanya ya. Tuh ya. Saya suka sih penggambaran saya di sini menggambarkan tentang begitu kelamnya, begitu sedihnya ya atas lingkungan yang mengekang, baik itu pekerjaan ya, baik itu tuntutan, baik itu semua hal yang mengekang di dalam lingkungan, maka semuanya akan bisa terobati dengan support system. Dan sini ceritanya adalah mereka ya, gitu. Oke, panggilan masuk ya 1 Juni. Ini sedih ya, menangis gitu. 5 Juni, kayaknya nih ada kantung matanya. 7 Juni ya, menangis. 9 Juli ada panggilan masuk ya. Entah kenapa ya dari gambaran saya yang jelek ini saya suka ya penggambaran bagaimana seseorang itu menderita gitu ya. Kayak saya punya bakat untuk membuat gambar yang jelek gitu ya. Gambar orang yang menangis, gambar orang yang menderita, saya suka penggambaran ini ya. Dan di sini artinya ini merupakan sudut pandang dari cowoknya ya, sudut pandang Mas Yajid. Kalau tadi kan sudut pandang cewek tuh. Nah, sudut pandang yang cowoknya bahwa memang ya komunikasi itu penting. Namun sebenarnya ya sepenting-pentingnya komunikasi, lebih penting lagi rasa respect ya, rasa menghargai satu sama lain dan rasa saling menyayangi. Sebenarnya itu. Tapi di sini saya menggambarkan tentang bagaimana komunikasi itu penting ya ketika panggilan masuk dan dia menjadi tidak sedih lagi sih harusnya. Oke, jadi ini sudut pandang cowoknya ya. Kalau sudut pandang ceweknya tadi menggambarkan tentang kekangan atas lingkungan dan pentingnya support system. Dan sudut pandang cowok adalah tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan saling respect dan menghargai itu ya. Next ya, cerita sebelumnya. Oke, jadi coba saya urutkan teman-temannya. Jadi mereka ceritanya ketemu di awal, terus ada PDKT-nya gitu dengan video call ya. Terus ya namanya juga lika-liku dalam hubungan ya, ada saatnya marah-marahan, ngambek-ngambekan gitu ya. Dan ini masuk di fase sedang berantem gitu ya, sedang berantem. Nah, mungkin ini sudut pandang lain ya, kenapa bisa panggilan masuk dari ceweknya gitu ya. Nah, oke. Di sini ceritanya Hana lagi nangis ya, dan ada karakter baru namanya Eloy di sini ya. Temannya si Hana ceritanya gitu. Jangan ditelepon, kasihannya Jit, dia nggak bakal ngangkat gitu ya. Terus nangis ya. Nah, kenapa ya? Saya suka nih penggambaran karakter sedih gitu, suka ya. Entah kenapa saya waktu itu bisa menggambar hal seperti ini. Terus dia coba aja untuk nelpon. Dalam artian berarti si Hana ini dia melanggar dong.
dia tidak mengikuti pendapat dari temannya ini ya, dia telepon dan diangkat. Betul ya, sambungannya cerita ini, sambungan dari cerita yang ini ya. Terus nangis ya. Nah, saya suka sih penggambaran dia. Penggambaran dia menangis, sedih itu suka saya. Halo kata gitu. Nah, sambil menangis juga ceritanya. Gitu ya. Nah, oke, next ya, video call ya. Ada lagi karakter nih. Ini karakter lain namanya Vikroy ya namanya. Sibuk kah? Kata gitu ya, teleponan. Mungkin ceritanya mereka tadi itu sedang berantem dan sudah baikan ya. Dan di sini dengan ekspresi yang datar ya dan terpaksa sepertinya ditanya oleh karakter baru ini Vikroy ya, sibuk nggak? Gitu kan, kata si karakter ceweknya enggak. Nah ternyata si Vikroy ini itu video callan. Dan sekali lagi ya, wah masa saya mengapresiasi gambar saya jelek ini. Tapi saya bilang bahwa saya berbakat untuk menggambar gambar yang jelek ya. Nih karakternya, mukanya ya, wah saya kagum sih dengan apa yang saya buat dulu ya. Begitu bagus saya menggambarkan karakter yang jelek gitu. Dan akhirnya ya dengan masih ekspresi datarnya dia terima video callnya ya. Mungkin inilah cewek ya, kalau cowok ketika hal tersebut ya nggak apa-apa, tapi mungkin dari sudut pandang cewek dia mungkin menjaga perasaan kepada pasangan cowoknya gitu ya. Ketika dia berhubungan intens dengan lelaki lain, dia harus bisa membadani atau menempati dirinya supaya tidak baper ya gitu. Tapi di sini dia pakai ini ya, karena ceritanya si Hanani Muslim ya, ketika di video callan nih dia pakai mukena, tapi di sini mukenanya ada hiasan gitu ya. Hiasan beruang gitu ya, dengan ekspresi yang datar. Mungkin karena saking jeleknya kali ya gambaran saya. Next ya, I love kucing ya. Kembali lagi ke karakter Mas Yazid di sini ya. Sini ya gitu. Miau 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 kata kucingnya gitu ya. Wis, kucingnya juga sangat-sangat kucing nih dia gambarannya. Tidak realistis kucing. Nah, di sini Mas Yazid memberikan makanan kepada kucingnya dan dia happy banget kayaknya memberi makan makanan. Terus dalam hatinya Mas Yazid bilang, binatang itu tulus ya, mereka tidak menilai seseorang dari buruk wajahnya. Oke, tapi kita nggak tahu aja ya, mungkin kucing juga bicara dengan bahasa mereka dan mereka bilang dalam bahasa mereka kepada teman-temannya, lihatlah wajah orang itu, seram ya, iya mengerikan, miau. Dan dia tidak sadar sedang dijelek-jeleki oleh kucing ya dengan bahasa mereka. Happy aja nih gitu ya. Oke, Ikhlas ya judulnya. Nih ada nih ya karakter yang tadi ternyata muncul di sini ya, gambar mobil. Ceritanya sedang kemana gitu ya, sedang berjalan-jalan gitu di dalam mobil. Di sini ada Mas Yazid dan juga ada Hana ya. Mereka ekspresi datar sekali dan ya seperti pada umumnya orang-orang ngedate, orang-orang lagi kasmaran gitu ya, menunjukkan kasih sayang dengan saling berpegangan tangan ya. Selain supaya tidak nyasar ya ceweknya, juga itu merupakan bentuk kasih sayang ya. Nih ketika cowoknya mindahin gigi ceritanya ya, biasanya si ceweknya bakal iseng megang-megangin tangan cowok, tapi sekarang tidak lagi. Dan ada emot sedih di sini ya. Oke, emot sedih nih ya. Jadi ikhlas. Ntar saya ingat-ingat kenapa judul ikhlas ya. Ya pada intinya ini menggambarkan tentang hubungan yang biasanya terjadi sekarang tidak lagi. Gitu kali ya. Oke, ikhlas kedua, sore hari. Wah, ini penggambaran sore hari ya. Ada matahari terbenam, ada burung-burung dan pulang gitu ya. Bersama mobilnya ya, mengemas gorden, oke, memajukan kursi penumpang karena sudah tidak bernyonya. Oke, kita coba runtutkan storytellingnya ya, ceritanya. Jadi mereka baikan, tapi sekarang mereka udah ini ceritanya udah berantem lagi atau mereka udah putus cerita gitu ya. Mungkin gitu karena di sini ada narasi sudah tidak bernyonya, artinya dia sudah tidak lagi bersama. Oke, coba kita runtutkan dari ikhlas yang pertama. Ceritanya mereka sedang putus, mungkin anggap begitu ya, sedang putus dan kebiasaan-kebiasaan yang pernah dan selalu dilakukan sudah tidak lagi. Contohnya seperti ini ya. Dan ini juga dia biasanya mungkin ada kebiasaan-kebiasaan ketika sedang bermobil berduaan gitu, karaokean bersama atau menjemput dia di suatu tempat. Sekarang sudah tidak lagi karena sudah putus cerita gitu ya, karena sudah tidak bernyonya. Dia harus mengemas barang-barang yang biasanya harus disiapkan, seperti dimajukan lagi kursinya karena sudah tidak lagi ditempati duduk gitu ya, dikemasi dan lain-lain ya. Dan saya suka sekali lagi dengan ekspresi sedih yang menderita seperti ini. Oke gitu ya. Bunga judulnya ya. Tadi ya, kenapa nama karakter ceweknya Hana? Karena Hana itu adalah bahasa Jepang yang artinya bunga ya. Kayak di sini ada Mas Yazid dan keadaan malam, dia sedang memegang bunga dan dia memegang bunga dan dia tancapkan bunganya di dalam tanah dan boom, tidak ada lagi ya. Oke, coba saya
rangkai kenapa saya bikin ini ya. Karena ini seperti penuh dengan metafora ya. Pada malam hari di sini Yazid ya bersama Bunga yang which is mungkin penggambaran dari ceweknya, dia tanam dan dia di sini hanya penggambarannya bunga saja, tapi tidak ada Mas Yazid. Nah, di sini artinya menggambarkan bahwa ya walaupun sudah tidak bersama lagi, tapi rasanya akan selalu ada. Nah, gitu ya. Mungkin kayak gitu ya. Saya juga lupa kenapa saya bikin kayak gini, tapi saya suka detail di sini ada bayangannya ya. Oke, next. Termimpi judulnya. Oke, di sini ada Mas Yazid dan ini dari belakang ya, dari belakang cerita karakter ceweknya dan kayak gini. Saya inget sih waktu itu ya, tahun itu lagi trennya FYP di TikTok ya, penggambaran bahwa kalau cowok Jepang yang romantis itu atau menyatakan perasaannya, dia bakal menghentakkan tangannya di dinding beserta ceweknya di sini. Nah, gitu ya. Jadi ini merupakan penggambaran saja tentang bagaimana seorang cowok di Jepang, remaja-remaja Jepang menyatakan perasaannya dengan menghentakkan ya, dan itu dianggap romantis oleh remaja-remaja cewek di Jepang. Dan penggambaran dia suka, ternyata cuma mimpi ya. Cuma mimpi gitu, karena ya tadi tidak bernyonya. Oke, di sini judul lamp ya. Oke, ini penggambarannya ini gelap ceritanya, ibarat lampu kali ya, gelap, hampa, sepi, dan ini hanya bisa menyala ketika disambungkan dengan doi. Nah, gitu ya. Sebenarnya kurang lebih penggambaran dari sudut pandang cewek tadi, tapi ini penggambaran dari sudut pandang cowok ya, bahwa rasa sepi, rasa insecure, rasa kesepian, rasa gelap, rasa hampa itu muncul dari diri sendiri. Ibarat lampu, dia nggak bakal terang benderang kalau nggak ada listriknya. Dalam artian kalau nggak ada orang spesial di hati dia. Ini menggambarkan bahwa inilah listriknya dan inilah lampunya menyala. Nah, gitu. Oke, next ya. Hujan, nah ya, rain. Oke, di sini ceritanya si Hananya ingin pergi gitu ya. Oke, hati-hati gitu ya, kata si Mas Yazid sambil main handphone sepertinya, dan tahu-tahu di luar gerimis dan dijemput. Believe gitu ya, pakai payung. Ini bentuk perhatian gitu, bentuk perhatian dan kepedulian antar kekasih. Dan di sini saya suka POV-nya atau angle-nya ya. Saya membuat suatu komik di sini suka nih. Apalagi dari sini nih, artinya kameranya dari belakang sini ya kameranya gitu. Jadi penggambaran saya suka gitu. Dan ini juga dari belakang ceweknya ya, sudut pandangnya gitu. Jadi wah, cukup keren juga untuk POV walaupun gambarnya sangat-sangat jelek ya. Kita next lagi. Buka puasa. Oke, di sini sedang cewek sedang berdandan dan cowok berpakaian dengan rapi, digandeng dan sedang makan ya di resto terenak mungkin ya, atau di tempat yang mahal gitu untuk merayakan tentang dinner atau buka puasa ya. Oke, ini lucu sekali ya penggambarannya gitu ya. Next. Oke, paket ya. Oke. Saya jelaskan dulu konteksnya ya. Di sini akan disensor beberapa karena itu sangat internal jokesnya ya. Tapi saya akan jelaskan untuk jokesnya bagaimana ya. Nah, jadi saya itu adalah orang yang suka banget ngasih hadiah ya. Baik itu kepada kekasih, baik itu kepada orang terdekat, sahabat ya, orang tua dan lain-lain. Saya suka banget ngasih hadiah karena bagi saya kalau saya kasih hadiah dan orang itu senang dikasih hadiah, maka hormon endorfinnya atau rasa kesenangannya juga jangkit ke saya gitu. Ketika orang senang, saya juga akan senang. Nah gitu. Jadi waktu itu saya suka banget ngasih Gojek gitu ya, GoFood dan makanan-makanan gitu kepada orang terkasih saya dulu waktu itu ya. Termasuk juga teman-teman saya juga saya pernah. Namun saya tuh iseng banget teman-teman ya. Iseng ya dalam artian ketika kita pesan di Gojek misalnya untuk yang jauh gitu ya, saya bakal ngasih nama yang random gitu. Misalnya gitu ya, Gojek datang misi atas nama dinosaurus, gitu aja. Yang lain bingung. Oke. Terus misalnya GoFood datang misi atas nama takbir, Allahu Akbar, nah gitu ya. Jadi saya suka banget ngasih nama yang bikin orang hah gitu. Tapi dia terima tetap dan bikin tukang antarnya sedikit tertawa yang gitu ya. Jadi ini jokes internal, jadi saya bakal ngasih nama-namanya random banget gitu ya. Nih sampai tertawa sedikit ya. Dan di panel ketiga ini setelah mungkin berpisah dan sibuk dan kehidupan masing-masing, mungkin sayanya gitu ya, tidak ada lagi paket ya, tidak ada lagi Gojek. Jadi ya anggapannya sudah tidak ada lagi ya yang random. Ternyata mungkin ya setelah tidak ada kerandoman saya lagi, malah dicari atas nama siapa nih gitu ketika Gojek datang ya. Ini harus nggak bener ya, namanya ini harus nggak bener ya. Gitu yang menerima. Gitu ya kata si penerima. Nah udah nggak ada lagi nih
Namun ternyata paket datang. Ya, dari ketidakadaan itu akhirnya dari sekian lama waktunya akhirnya ada lagi satu paket datang. Apakah paket itu? Nah, nanti kita lihat ya. Oke, judul laguku ya. Ya, saya adalah pencipta lagu teman-teman, dan juga suka merilis dan suka membagikan lagu-lagu saya di Instagram. Ini cerita Instagram ya, stories gitu. Di play on Spotify ya, dan di sini anggaplah judulnya Aku Terluka gitu ya. Ini ada karakter baru juga di sini ya, nggak ada namanya nih. Mungkin ini adalah gambaran ketika reaksi orang melihat status saya ya, yaitu lagu-lagu galau, misal contohnya gitu ya. Nih reaksinya, kasihan ya Jit, pasti dia sangat sedih sekali gitu. Ini ada juga ya, Pick Roy, halah galau upload bikin lagu biar orang tahu dia lagi sedih. Jadi banyak reaksi-reaksi orang terkait hal itu. Tapi sebenarnya ya, sang pencipta lagu, sang penyanyi yang which is adalah sang yang upload juga sedang baik-baik saja, malah sedang berjoget. Nah, lucu banget sih penggambaran saya lagi berjoget ya. Untuk publik, lagu yang terupload hanya entertainment, bahkan tidak ada korelasinya dengan keadaan sekarang. Mungkin ini yang juga disinggung oleh para influencer ya, bahwa ya belum tentu dia upload lagu-lagu sedih karena dia lagi sedih. Belum tentu ya, mungkin bisa jadi, tapi belum tentu. Seperti saya biasanya ngupload lagu-lagu sedih itu bukan karena lagi sedih, karena lagi promosi. Promosi lagu saya sendiri. Nah gitu ya, jadi maka dari itu saya akan lebih pede sih biasanya ya untuk ngupload lagu-lagu saya yang happy, karena emang lagi happy gitu ya, gitu ceritanya. Oh, ini sambungan yang tadi, paket yang kedua ya. Jadi si Hana sudah menerima paketnya, jadi dia penasaran ya, apa isi paketnya. Dia buka paketnya, terus gitu. Jadi dalam paket ada paket lagi ya, paling makanan gitu. Terus di dalam paket yang dalam paket lagi ada paketnya lagi gitu. Paling tas atau baju, ternyata isinya komik ini ya. Baca komik sebelum maskeran gitu ya, gitu. Jadi saya juga suka iseng ngasih teman-teman saya atau kerabat atau kekasih saya waktu itu barang-barang random, yang mana saya bakal ngasih hadiah yang cukup tidak biasa, seperti komik ini. Tapi sebelum dibuka paketnya, ketika buka paket isinya paket lagi, ketika paketnya dibuka isinya paket lagi, sampai kiamat. Tapi isinya adalah komik ini ya, gitu. Oke, judulnya Hai ya. Di sini ya, Mas Yajid sedang sedih sepertinya, dan muncul karakter-karakter di sini. Ada Minion, ada Teddy Bear ya, dan ada di sini landak kecil. Ya, kenapa karakter ini muncul? Karena karakter ini adalah karakter yang saya ingat banget sebagai hadiah yang saya kasih dulu, dan mereka sudah meninggal ceritanya. Di sini karakternya Yajid sedang menangis ya. Sekali lagi saya suka penggambaran ini, dan mereka berempat ya, dan which is akhirnya Yajid juga meninggal di sini. Mereka berempat berjalan untuk ke step selanjutnya gitu ya. Jadi saya ingat barang-barang ini adalah yang saya kasih, dan tentu saja ketika sudah berpisah saya tidak akan minta kembali ya, karena itu cemen banget buat cowok-cowok yang sudah ngasih, atau buat cewek-cewek yang sudah ngasih barang gitu ya, minta dikembalikan, Anda sentolop ya. Itu jadi kami adalah bagian dari perjalanan Hana ya, yang sudah meninggal di cerita itu akan berjalan ke step selanjutnya, tanda kutip kami di sini ya, gitu. Dan semuanya berakhir dengan bahagia. Udah habis teman-teman komiknya ya. Ini merupakan komik fiksi dari perjalanan karakter fiksi juga, Mas Yajid dan juga Hana dalam menjalankan hubungan asmara mereka. Dan saya anggap ini bukan sad ending ya, malah ini merupakan happy ending, bahkan untuk Mas Yajid dan juga untuk Hananya gitu. Ini juga menangis atas dasar ya mereka berpegangan tangan untuk ke step yang selanjutnya. Oke teman-teman, jadi gitu ya, saya bercerita tentang komik yang pernah saya buat ya, walaupun komiknya seadanya, tapi saya pengen share aja ya tentang apa yang pernah saya buat, apa yang pernah saya produksi, apa yang saya pernah gambarkan sebagai sharing dan juga sebagai arsip saya. Tidak ada maksud apa-apa teman-teman ya, tidak ada maksud tentang mengungkit masa lalu, tidak, karena ini pure saya yang bikin. Dan semua hal yang saya tuliskan adalah cerita karangan ya, cerita karangan, cerita fiksi yang saya buat atas dasar happy, atas dasar bersenang-senang. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di komen kalau teman-teman suka. Kita akan berjumpa di konten doi yang lainnya, dan saya juga bakal tunjukkan beberapa hal-hal yang menarik yang bisa saya tunjukkan kepada teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa, dan bye.